Ya kalau seleksi itu sebetulnya dari awal pun ayam itu harus sudah mulai diseleksi. Kalau misalnya kita beli pulet umur 13 minggu datang, ya dari 13 itu kita seleksi, terutama kalau awal itu adalah bobot badan. Indikatornya dari bobot badan. Jadi 13 minggu, jadi setiap minggu itu harus ditimbang ayam itu. Ya kayak kita punya bayi, harus rutin kita bobot badannya harus kita kontrol. Karena salah satu syarat ayam ini mulai bertelur, bobotnya itu harus mencapai 1,5 kilo. Salah satu syarat ya, 1,5 kilo dulu. Kalau belum 1,5 kilo, kemungkinan ayam itu belum mulai bertelur gitu loh. Nah jadi kalau di 13 minggu, misalnya kita datang pulet 13 minggu itu rata-rata kalau standarnya itu berat badan itu sekitar 1,1 kilo lah. 1,1 kilo. Nah itu harus kita pantau. 14 minggunya jadi berapa, 15 minggu. Sama keseragaman ya. Jadi harusnya bobotnya itu sama. Nah jadi kita timbang, nanti kita yang kecilnya dapat, kita seleksi, kita pisahin. Yang ukurannya terlalu besar juga kita pisahin. Nah itu kita masing-masing kalau udah diseleksi, sudah dikelompokkan, nah baru kita kasih treatment masing-masing gitu loh. Sehingga di 18 minggu yang mulai awal bertelur, beratnya, berat badan sudah seragam, kemudian dewasa kelaminnya juga sudah seragam. Nah kalau semua dua hal itu misalnya sudah tercapai keseragamannya, insya Allah produksinya juga akan lebih bagus, produktivitasnya akan bagus. Kalau udah tua ya mungkin kita bisa seleksi juga yang kira-kira tidak produktif. Tidak produktif sebetulnya gampang ciri-cirinya. Dari jengger aja nih, kalau kayak begini makin pucat jenggernya, itu pasti dia telurnya itu akan lebih sedikit. Artinya dia bukan tidak bertelur, tapi bertelur. Tapi masa bertelur, pembentukan telurnya itu akan lebih panjang. Kalau normal itu sekitar 25 jam. Dari sekarang bertelur 25 jam kemudian akan menghasilkan telur baru. Itu normal. Normalnya segitu. Tapi kalau kita lihat nih jengger-jengger mana ya contohnya yang agak pucat begitu, itu akan lebih dari 25 jam, bisa 27, 28. Jadi kalau udah terlalu panjang, ada ayam yang bertelurnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, salah satu cirinya itu dari jengger. Nah, itu harus kita seleksi juga. Seleksi. Ya kalau memang udah 3 hari sekali mah mendingan kita buang aja daripada dia makannya terlalu banyak, ngasih telurnya cuma 1 dalam 3 hari gitu misalnya. Iya, nggak seimbang. Nah, mendingan kita buang. Nah, kalau dibuang itu efisiensinya naik lagi gitu kan. Ya gitu aja main seleksi untuk efisiensi. Ya, kalau ya itu tadi kalau saya bilang 90 minggu akhir. Setelah 90 minggu ya kita jual. Nah, dijual ya buat ayam potong gitu loh. Jadi banyak yang cari, terutama menjelang ya kayak sekarang itu menjelang lebaran. Itu banyak yang cari dan harganya biasanya lebih bagus. Bisa sampai kalau kondisi kayak begini mungkin bisa di atas 40.000 ya per ekor ya. 45 gitu bisa dapat mungkin sekarang, bisa kena segitu. Tapi kalau lagi normal aja, kondisi normal, ya paling 30.000. Untuk tahap awal adalah ya sebetulnya nyiapin mental lah. Kalau menurut saya yang paling utama adalah mental. Jadi yang namanya usaha itu cuma 2 kalau menurut saya resikonya, untung dan rugi. Jadi ya kita harus menyiapkan mental untuk untung, menyiapkan mental untuk rugi supaya nggak stres. Kalau itu nggak disiapkan, ya untung bisa stres juga gitu loh, tiba-tiba dapat duit gitu. Apalagi kalau rugi mungkin stresnya lebih tinggi gitu kan. Ya itu. Yang kedua adalah ya fokus gitu kan. Fokus di sini artinya ya terutama kalau piara ayam ya fokus ke performan ayam. Performan ayam semakin baik, efisiensinya akan semakin bagus gitu loh. Artinya kalau tadi saya bilang HPP, efisiensi makin tinggi, HPP-nya tentunya akan lebih rendah.
HPP-nya lebih rendah, daya saing kita untuk jual lebih tinggi. Itu artinya kita akan menang. Ya kemungkinan, kalau saya kadang-kadang suka bercanda juga sama teman-teman di sini. Andaikan semua peternak petelur itu ujung-ujungnya bakal tutup dengan kondisi kayak begini, saya pilih mati yang paling belakangan gitu loh. Pengennya begitu aja, walaupun semuanya akan mati, tapi saya bisa lihat orang lain mati dulu gitu kan. Nah syaratnya untuk mati belakangan, performanya dong harus bagus. Ibarat kalau kayak sekarang gitu kan, performa nggak bagus kan dalam antrian pertama dia akan mati gitu kan. Mati dulu katanya. Itu performa yang lebih jelek, yang agak sedang gitu kan, baru mati kemudian, yang paling bagus baru terakhir gitu.